Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan bagaimana cara pemodelan dan analisis bangunan 5 lantai pada software SAP 2000. Saya Priska Krisna Santoso, NIM 01. Selanjutnya ada Habib Yayomi Izul Hakzen dengan NIM 18. Selanjutnya ada Noval Hafiz Irsadun Hafi dengan NIM 20. Dan yang terakhir Dela Widianti dengan NIM 30. Berikut adalah data perencanaan yang sudah kelompok kami buat. Di sini untuk ukuran masing-masing bentang, pada bentang X kami membuat ukuran sebesar 4,5 meter. Untuk bentang Y dengan sebesar 4 meter. Untuk ketinggian tiap lantai, ketinggian lantai 1 dan lantai 2 sebesar 4,5 meter, ketinggian lantai 3 dan 4 sebesar 3,5 meter, ketinggian lantai 5 sebesar 3 meter. Nilai masing-masing tegangan, FC aksen sama dengan 30 MPa, FG sama dengan 240 MPa. Dimensi balok menggunakan 1/12 dari bentang, jadi terdapat dua jenis balok. Yang pertama D1 dengan dimensi 20/40, yang kedua dengan dimensi 20/35. Karena struktur gedung 5 lantai digunakan jenis kolom tipikal sebesar 50 x 50 cm. Untuk dimensi slope sebesar 25/50. Untuk tebal plat lantai setebal 12 cm, sedangkan plat atap setebal 10 cm. Untuk pembebanan, beban mati plat sudah terdefinisikan dalam SAP. Untuk beban hidup 4 lantai sebesar 2,5 kN per meter persegi. Untuk beban hidup lantai atap 1 kN per meter persegi. Untuk beban hidup lantai 1 dan 2 sebesar 11,25 kN per meter persegi. Untuk beban hidup lantai 3 dan 4 sebesar 8,75 kN per meter persegi. Untuk lantai 5 sebesar 7,5 kN per meter persegi. Untuk kombinasi pembebanan, kombinasi yang pertama 1,4 dead load, sedangkan yang kedua 1,2 dead load plus 1,6 light load. Untuk yang ketiga 1,2 dead load plus HDY plus HDX plus light load. Dan yang terakhir 0,9 dead load min HDY plus HDX plus light load. Berikut kita akan masuk ke dalam software SAP 2000. Di sini tampilan awal pada software SAP 2000. Jangan lupa untuk mengambil satuan sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan memakai satuan kilonewton meter Celsius. Lalu kita klik New Model. Kita pilih yang blank. Lalu jika sudah muncul seperti tampilan di layar, kita klik mouse sebelah kanan, kita klik Edit Grid Data, lalu Modify. Lalu kita klik Add pada setiap bagian data. Lalu kita ganti display grid menjadi spacing. Kita beri penomoran dulu untuk grid data bagian X. Untuk grid data bagian Y kita menggunakan huruf. Untuk data bagian Z kita menggunakan huruf dan angka. Lalu kita isi grid X sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat 4,5 meter sesuai data perencanaan. Jangan lupa di setiap bagian akhir grid diberi angka 0 agar garis tidak terputus. Ketinggian lantai 1 dan 2 4,5 meter, lantai 3 dan 4 3,5 meter, untuk ketinggian lantai 5 3 meter. Jika sudah, kita klik OK. Berikut adalah tampilan 3D yang dari kita sudah kita buat.
di sini kita akan membuat material. Kita klik define materials, lalu kita klik add new material. Kita pilih concrete karena di sini kita akan membuat material beton. Jadi kita pilih concrete, lalu user, lalu kita klik OK. Kita ganti namanya menjadi beton. Untuk penamaan sendiri terserah. Lalu untuk berat jenis kita ganti 2400. Lalu untuk modulusnya kita ubah satuan dulu menjadi Newton per meter Celsius. Kita ubah menjadi 4700 kali 30 pangkat 0,5. Untuk F aksen C-nya kita ganti 30. Ini juga kita ganti 30. Jika sudah, kita klik OK, lalu kita buat material untuk bagian tulangan. Jadi kita klik add new material lagi. Untuk material type-nya kita ganti river, lalu kita ganti user, kita klik OK. Kita beri penamaan digit 3 digit. Kita ganti dulu satuan menjadi kilometer Celsius. Untuk berat jenisnya kita ganti sebesar 7850. Lalu untuk modulus kita ubah lagi satuan menjadi Newton per Celsius. Kita ganti menjadi sebesar 200.000. Lalu untuk FY kita ganti 400. Jika sudah, kita klik OK. Lalu di sini akan muncul material yang sudah kita buat, yaitu beton dan BC37. Lalu kita klik OK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Bella Widianti dari NIM 030. Ini saya akan melanjutkan mengenai pembuatan slope, kolom, balok, serta plat lantai. Selanjutnya kita pilih Define, Section Properties, Span Section, lalu Add New Properties. Kita pilih Concrete, lalu Rectangular. Kita beri nama slope dengan dimensi ukuran 50 cm dan 25. Selanjutnya kita pilih material beton, lalu concrete reinforcement, lalu kita pilih untuk mempermudah kita pilih add copy, lalu kita buat dengan dimensi 1 meter kali 20, lalu OK. Selanjutnya copy, kita membuat balok 2 jika beli meter dan ini selanjutnya kita akan membuat kolom struktur dengan add concrete rectangular. Kita beri nama log dengan ukuran 50 cm dikali 50 cm. Ini material beton, kita pilih kolom OK. Untuk selanjutnya saya akan membuat plat lantai dengan define, section properties,
area section, add new section, kita beri nama lantai dengan dimensi ukuran 12 meter 12 per material beton putih. Untuk mempermudah kita add copy, lalu beri nama plat dengan dimensi ukuran 10 cm lalu oke. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Perkenalkan, nama saya Habibul Izul Hakzen, NIM saya 18. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan memulai menggambar bagian portal X. Di sini saya akan memulai dari slope. Lalu dilanjut ke B1 dikarenakan portal X menggunakan B1. Lalu untuk kolomnya sama dikarenakan 5 lantai jadi menggunakan kolom vertikal, jadi ukurannya sama semua. Itu 50 cm kali 50 cm. Lalu jika sudah selesai, untuk mempersingkat waktu menggunakan shortcut replicate, yaitu untuk mengcopy ke portal X yang lainnya. Lalu untuk mereplicate yaitu dengan cara select semuanya dulu bagian portal X, lalu klik Ctrl R, lalu memasukkan jarak sesuai yang diinginkan. Untuk portal X ini berjarak 4 meter, lalu dengan jumlah 3 di OK. Lalu pindah ke portal Y. Dikarenakan kolomnya sudah selesai, jadi tinggal masukkan slope dan balok. Lalu untuk baloknya menggunakan V2. Lalu setelah selesai yaitu mereplicate lagi, select semuanya dahulu, Ctrl R, itu masukkan setelah jarak X-nya 4,5, Y-nya 0, lalu jumlah 5. Oke, setelah selesai memasukkan join pondasinya.
setting agar posisi berada di setelah selesai diselect semuanya, klik assign, join, pilih restrain, lalu pilih sendi jepit. Oke. Setelah selesai kita gambar bagian plat, lalu dimulai dari plat lantai 2. Untuk plat lantai 2 sampai lantai 4 sampai lantai 5 sama, hanya berbeda di plat lantai paling atas. Lalu jika lantai 2 sudah, pindah ke lantai atasnya. Begitu seterusnya hingga lantai 5. Lalu untuk plat yang paling atas menggunakan plat tetap. Jika sudah selesai, sebelum memasukkan pembebanan, kita ke load pattern dulu untuk memasukkan beban apa saja yang dimasukkan. Yang pertama sudah ada beban mati, lalu selanjutnya beban hidup. Add new load pattern. Lalu untuk beban gempa dibagi dua, jadi EGX untuk sumbu X sama EGY sumbu Y. Oke. Setelah itu masukkan beban hidup di perlantainya. Untuk lantai 2 hingga 4 masukkan beban hidup 2,5. Pertama-tama diselect dahulu semuanya, masuk ke assign, area load, uniform to frame. Setelah itu pilih live, terus load distributionnya diganti two way, lalu beratnya 2,5, pilih add, lalu oke. Lalu lantai ketiga sama juga, assign, uniform to frame, lalu lantai keempat area load, uniform to frame, lantai kelima di select semuanya, assign,
assign, area load, untuk frame. Oke. Lalu untuk plat paling atas menggunakan beban hidup 1 kN per meter persegi. Lalu setelah selesai beban hidup per lantai, lalu kita memasukkan beban dinding di setiap lantainya. Untuk lantai 1 dan 2 menggunakan beban dinding 11,25 dikarenakan elevasinya sama, yaitu 4,5 meter. Untuk memasukkannya assign, frame load, lalu distribute, lalu add to existing load. Untuk beratnya lantai 1 dan 2 yaitu 11,25. Oke. Untuk lantai 2 juga sama, assign, frame load, lalu distribute 11,25. Lalu untuk lantai 3 dan 4 beban dindingnya yaitu 8,75. Caranya juga sama, yaitu assign, frame load, distribute. Form loadnya diganti 8,75. Oke. Untuk lantai keempat juga sama, bebannya yaitu 8,75. Oke. Untuk lantai kelima beban dindingnya yaitu 7,5 dikarenakan tingginya hanya 3 meter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu yang bernama Naufal Hafiz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, di sini saya Naufal Hafiz dan Nafi. Saya akan lanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai pembebanan. Setelah pada tahap pembebanan, selanjutnya kita masukkan untuk beban gempa. Di sini saya menggunakan respons spektrum yang diambil dari aplikasi RSA 2018, atau kita juga dapat mengambil dari web Pustim. Dan di sini saya sudah download ke function respons spektrum. Kita pilih user atau from file, add new function. Kita beri nama Surabaya. Di sini kita cari filenya. Ini saya taruh di download RSA Surabaya, open. Lalu kita ganti ke period PS value. Kita ke display grafik. Nah, jika sudah seperti ini, maka beban gempa sudah terinput. Lalu kita oke. Dan kita oke. Lalu untuk load case, jangan lupa kita harus mengubah untuk load case beban gempa dari linear statis ke respons spektrum, karena kita menggunakan respons spektrum.
Universitas Surabaya. Untuk U1 scale factor kita pakai 0,98, lalu kita add, kita oke. Lalu untuk yang EQY kita modify, outcast type kita ganti menggunakan response spectrum, dan jangan lupa ini menggunakan U2 karena arah Y. Dan scale factor masih sama 0,98, lalu kita add. Setelah itu kita oke dan oke. Selanjutnya kita akan masukkan beban kombinasi. Di sini kami menggunakan beban 4 kombinasi dari SNI 1726 tahun 2019, yaitu yang pertama ada 1,4 beban mati, yang kedua ada 1,2 beban mati tambah 1,6 beban hidup, yang ketiga ada 1,2 beban mati tambah beban gempa arah Y plus beban gempa arah X ditambah beban hidup, yang keempat 0,9 beban mati min 1 beban gempa arah Y dan plus 1 beban gempa arah X plus 1 beban hidup. Oke, langsung kita input add new combo, namanya kombinasi 1, kita tipe load case beban mati scale factor 1,4 untuk kombinasi 1, lalu kita add oke. Lalu kita add copy of combo kombinasi 2, kita ubah 1,2, kita modify dan kita tambah beban hidup 1,6, lalu kita add, kita oke. Yang ketiga kita juga bisa add new combo atau add copy bebas. Di sini yang saya menggunakan add new combo saja, kombinasi 3. Untuk beban mati 1,2 add, lalu untuk beban gempa arah Y 1, beban gempa arah X 1 dan beban hidup 1. X dan beban hidup add. Oke, add new combo keempat yaitu beban mati 0,9, lalu min 1 beban arah X arah Y juga 1, add, lalu beban X 1 dan beban hidup 1. Jika sudah, maka kita klik OK. Di sini kita juga bisa menggunakan kombinasi envelope atau fungsinya yaitu agar ketika kita run analisis maka hasil output akan otomatis diambil dari nilai dari kombinasi yang terbesar. Caranya kita bisa add new combo. Sini kita ketik envelope. Ini kita ganti menggunakan envelope. Sini kita masukkan kombinasi 1, kombinasi 2, kombinasi 3, dan kombinasi 4 jika kita menggunakan envelope. Nah, namun di sini saya tidak menggunakan envelope agar bisa hasil analisis secara manual, maka kita bisa delete. Kita oke. Sebelum kita run analisis, kita harus blok terlebih dahulu semua struktur, atau bisa Ctrl A, lalu kita ke assign, ke frame, lalu output station. Di sini output station masih 9, artinya jika kita men-run hasil struktur tersebut maka kita akan terlalu banyak terdapat momen-momen tumpuan dan lapangan. Jadi biasanya kita menganalisis menggunakan hanya 3, itu ada tumpuan, lapangan, dan tumpuan. Sudah kita apply, lalu kita oke. Selanjutnya kita ke analyze,
set analyze option. Jangan lupa untuk analyze optionnya dipilih yang space frame 3D. Lalu kita oke. Nah, sebelum untuk run kita harus men-save terlebih dahulu file sub tersebut agar bisa di run analisis. Kita buat kita save terlebih dahulu di sini, new folder sub gedung 5 lantai. Oke. Kita save di sini, sub save. Nah, jika sudah kita bisa run analisis. Lalu untuk modal kita tidak perlu run, yaitu gunakan run cache, lalu bisa run now. Nah, di sini akan tampil di form set, yaitu perubahan untuk akibat gaya-gaya dalam yang terjadi. Di sini kita juga bisa untuk melihat bagaimana gaya-gaya itu arahnya. Kita bisa start animation di sini. Lalu kita bisa ke start content design, ke view review preference. Nah, di sini yang membedakan ASCII dengan ketentuan yang biasa dipakai, yaitu untuk tension control kita ubah menggunakan 0,8. Lalu kita oke. Selanjutnya kita start. Oke, kita select desain komposer terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan kombinasi 4. Ini jangan dicentang. Oke. Kita cek terlebih dahulu, desain combo sudah masuk semua. Kita oke. Selanjutnya kita start design. Nah, di sini pada contoh kali ini, nah ini terdapat warna-warna pada struktur. Ini menandakan bahwa jika struktur tersebut berwarna merah, artinya kita harus mendesain ulang atau meredesain untuk mungkin perbesaran, ukuran ataupun ulangan dan mutu baca. Nah, di sini karena hanya sebagai permodelan dan analisis, di sini saya akan mencoba melihat hasil analisis. Kita ke design, kita select properties, frame section. Semisal di sini kita mau menganalisis balok untuk B1, maka kita bisa select, lalu close, lalu kita ke display, kita ke show table. Untuk analisis result kita klik yang elemen output, kita klik plus, lalu yang frame output, dan kita pilih yang elemen force, lalu bisa kita oke. Nah, di sini akan muncul gaya momen, gaya geser, gaya aksial yang terjadi pada B1 atau balok 1.
misal kita ingin lebih untuk melihat secara detail, maka kita bisa ke export all table to Excel. Nah, di sini otomatis akan terbuka file Excel. Nah, kita bisa melihat di sini. Untuk yang tidak perlu, masa bisa kita hide. Nah, di sini contohnya untuk kalau satu. Nah, di sini terdapat tanda minus dan positif, yang artinya menandakan bahwa momen ini terdapat pada tumpuan atau lapangan. Nah, untuk mengetahui itu, maka kita harus cek pada subnya. Kita klik dulu, kita klik, lalu kita frame, misal kombinasi 2, kita pilih momen 33, kita klik apply. Di sini kita klik satu frame, misal, lalu klik kanan. Nah, di sini pada momen tumpuan negatif, untuk momen lapangannya di sini positif ya. Jadi yang negatif momen tumpuan dan momen lapangannya positif. Begitu juga untuk aksial. Jika sudah selesai, maka kita klik down. Oke. Jika kita ingin menselect semua hasil analisis, kita juga langsung bisa display show table case kombinasi 1 sampai 4, atau kita pilih kombinasi 2 saja juga bisa. Kita oke. Nah, maka akan muncul semua balok, kolom, dan slot. Nah, dari sini nanti kita tinggal sortir di mana momen yang terbesar. Kita bisa menggunakan filter atau bisa menggunakan VLOOKUP untuk menganalisis dan perhitungan manual. Nah, lalu kita juga bisa, tadi ada yang sedikit terlewat, untuk jika kita unlock dulu. Nah, oke. Jika kita ingin melihat apakah momen-momen segitiga dan trapesium itu bisa terjadi, apakah sudah terinput, kita bisa cek ke assign frame, display, maksudnya display show load asset atau area. Di sini kita ganti uniframe to load, ini ganti live dulu, uniframe to load, kita ke two-way, misal sini bukan hidup, kita klik apply. Nah, sini kita juga bisa melihat atau mencocokkan antara hitungan manual kita dengan hasil output sub ini. Kita tampilkan secara exact, yaitu momen trapesium. Lalu kita bisa menggunakan satuan kilogram milimeter. Lalu kita juga bisa tampilan momen segitiga. Oke, kita undefault, kita set 3D lagi, kita set. Oke, sekarang kembali. Nah, ini kita langsung start design.
kita klik set. Nah, disinilah fungsi dari assign tadi untuk yang station option. Nah, di sini agar momen tumpuan dan lapangan hanya tertampil pada 3. Ini tumpuan, dan yang tengah lapangan. Jadi kita untuk mempermudah untuk perhitungan manualnya, untuk menganalisis berapa kebutuhan besi yang akan digunakan dan juga sengkang dan tulangan lainnya. Oke, mungkin sekian dari video penjelasan kami mengenai permodelan dan analisis struktur bangunan gedung 5 lantai, di mana di sini kami mengambil gedung perkantoran. Cukup sekian, mohon maaf jika ada salah kata karena kami juga masih pembelajaran. Semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat, dan jika ada masukan ataupun saran dapat ditambahkan pada kolom komentar sebagai agar membangun kami untuk lebih baik lagi ke depannya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.